Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar semuanya teman-temanku? Semoga teman-teman sehat ya. Hari ini tanggal 9 September 2024 jam 19.15 ya. Teman-teman, kita sehari dua hari setelah pertandingan melawan Arab Saudi, timnas Indonesia, viral sekali berita demi berita ya. Jadi masuknya pemain baru yaitu kiper Martin Paes sudah bisa main ya, itu menjadi hot topic di mana-mana ya. Terus tambahan pemain dua yaitu Eliano dan Mesilker ya, itu juga menambah eh, ramai pecinta timnas Indonesia ingin tahu seperti apa. Teman-teman, Amir Silker dan Eliano ini sudah kembali ke Belanda hari ini, teman-teman. Jadi mereka kembali ke klubnya lagi karena kemarin di Indonesia eh, sudah menyerahkan semuanya, sudah tes kesehatan, tinggal administrasi ke lembaga-lembaga terkait ya, teman-teman. Ke lembaga kepresidenan, ke DPR, Kemenkumham, ya. Nah, ini sedang diurusi semuanya, teman-teman. Jadi naturalisasi itu banyak pihak yang terlibat ya. Jadi macam-macam harus diurusi secepatnya. Nah, ini untung aja kabarnya ya semua bergerak cepat. Ya kalau nggak bergerak cepat, nanti target-targetnya nggak kena teman-teman. Nah, jadi Erick Thohir ini kerjanya kerja sunyi senyap tapi bergerak gitu ya. Bergerak supaya semuanya selesai sesuai dengan targetnya. Teman-teman tahu kan timnas Indonesia hari ini kalau kita lihat ada beberapa cara melihat timnas ya, dari ranking juga bisa. Hari ini Indonesia di 131 ya teman-teman, di 131 dunia, itu ranking sepak bola yang ya lumayan lah di tengah-tengah ya, tapi Indonesia sedang menuju ke 100. Dengan materi yang ada hari ini, saya yakin Indonesia nggak lama lagi teman-teman ya akan pecah ke angka 100. Ya, saya yakin itu. Dengan materi yang kemarin sudah kedatangan dua pemain baru ya, itu pemain yang mahal teman-teman ya. Misilker itu mahal karena dia memang memiliki karakter yang bagus ya teman-teman. Jadi nilai transfernya pun mahal sampai ratusan miliar. Nah, terus kita hari ini, ya, H-1 ini teman-teman ya, mudah-mudahan pemain timnas Indonesia yang ada, nggak ada yang sakit, nggak ada yang kurang sehat ya, mudah-mudahan semua fit, karena memang udaranya ya teman-teman, apalagi seperti pemain timnas itu kan baru saja pulang dari Arab Saudi, ya dengan penerbangan yang lama, dia pasti lelah. Nah, tapi namanya timnas itu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan ya, ya mudah-mudahan nggak ada yang tidak bisa tampil ya teman-teman, mudah-mudahan ya. Ya sehingga nanti melawan Australia ini teman-teman, Australia ini adalah tim yang kuat, kurang lebih hari ini di ranking 20-an ya, 20 sampai 24 lah ya rankingnya. Nah itu kalau dibandingkan Indonesia jauh kemana-mana, Indonesia udah selisihnya ada 100 sekian dari Australia. Tapi kembali lagi, Indonesia hari ini nggak sesuai dengan rankingnya teman-teman ya. Kenyataannya lebih baik dari angka ranking teman-teman. Karena itu angka rankingnya diciptakan sebelum pemain-pemain naturalisasi selengkap hari ini teman-teman ya. Jadi memandang timnas Indonesia itu nggak harus dari rankingnya juga. Makanya Indonesia kemarin bisa menahan imbang Arab Saudi yang notabene-nya ranking 56 ya. Jadi itu nggak aneh kalau Indonesia itu sedang menuju ke arah yang lebih baik hari ini. Ya mudah-mudahan aja besok Sintayong bisa mengeluarkan strategi yang luar biasa ya, strategi kejutan dengan pemain yang ada hari ini. Dan kalau kita lihat pemain-pemain di Australia teman-teman, itu hampir semuanya ya, nggak udah 90% kalau nggak salah itu ya, itu mainnya di Eropa, di berbagai negara di Eropa. Jadi memang udah penuh dengan pengalaman, syarat dengan pengalaman ya.
Ya walaupun Indonesia juga sekarang banyak pemain yang dari Eropa ya, ini saya rasa bagus juga dan pemain muda. Nah, kelebihan yang didapat dari pemain muda yaitu dia tenaganya masih benar-benar bombastis ya teman-teman. Nah, kekurangannya mungkin pengalaman ya itu. Tapi Sintayong punya cara khusus lah saya yakin ya. Kenapa kok pemain-pemain muda ini diturunkan oleh Sintayong? Karena memang dari dulu sebenarnya Sintayong tuh hampir nggak percaya dengan pemain-pemain yang sudah berusia, karena dilihat dari gerakannya pun mungkin nggak selincah di usia-usia 20 tahunan ya teman-teman. Nah, akhirnya Sintayong memutus generasi, digantilah dengan pemain-pemain muda, dan hari ini sudah mulai memetik hasilnya ya, dari U23, U20, ya, sekarang senior juga pemain muda ya, mungkin Sintayong ini sudah mendekati memetik hasil. Nah, semakin ke depan timnas Indonesia itu akan semakin kuat karena memang isinya pemain-pemain muda yang sebenarnya itu bahan yang bagus, sehingga perlu dipoles terus ya, supaya target-target itu nanti bisa terpenuhi. Bagaimana peluang ketemu Australia besok teman-teman? Di sepak bola itu ya teman-teman, semua serba ada peluang, walaupun semua bisa dipelajari, dibaca secara ilmiah. Ya, kalau mempelajari materi-materi sehari ini, perbandingan antara Indonesia dan Australia, ya nggak jauh-jauh banget teman-teman ya, nggak jauh-jauh banget. Tinggal sekarang ngelihatnya dari mana. Kalau dari segi ranking memang jauh ya, selisihnya hari ini ratusan dari Australia. Tapi dari segi materi ini nggak jauh teman-teman. Ya, Indonesia ditangani oleh orang Asia ya, yang negaranya juga sering langganan Piala Dunia, yaitu Sintayong. Pasti dia tahu nih cara mengolah, mengotak-atik materi yang ada hari ini di timnas Indonesia. Dia tahu mana yang perlu ditutup, mana yang perlu dieksplor ya. Sintayong sudah tahu itu teman-teman. Jadi kita hanya mendoakan saja nih teman-teman. Mudah-mudahan besok dengan dukungan supporter yang kurang lebih 70.000 penonton ini ya, ini besar sekali teman-teman. Ini disorot dunia Indonesia ini ya, tentang supporter, militansinya dan sebagainya. Mudah-mudahan lah ya Indonesia bisa membawa poin ya, syukur-syukur 3 ya. Nah, mungkin juga bisa aja 1 ya. Tapi saya berharap Indonesia bisa mengalahkan Australia teman-teman ya di tanggal 10. Itu aja teman-teman ya. Jadi sebagai pecinta timnas, kita hanya bisa mendoakan saja nih teman-teman ya, mendoakan saja supaya timnas Indonesia nggak ada yang cedera ya, sebelum pertandingan, nggak ada yang sakit ya, sehingga nanti akan terjaga tuh ke depannya. Kan kita masih harus melawan Bahrain, Cina ya, laga tandang. Nah, itu juga butuh pemain-pemain yang lebih hebat lagi, makanya ada Misilker dan ada dengan Eliano ya. Kemungkinan masih akan tambah lagi. Biarkan PSSI bekerja untuk menjadikan timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Semoga ya teman-teman. Terima kasih, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.